Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurhasna dari TBI 1B. Topik yang saya ambil pada mata kuliah Linguistik Umum kali ini adalah sintaksis. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara sistematis. Dalam linguistik dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah mikrolinguistik dan yang kedua adalah makrolinguistik. Kemudian, apa sih bedanya? Mikrolinguistik mempelajari mengenai fonologi atau bunyi dalam bahasa, kemudian morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Kemudian makrolinguistik mempelajari sosiolinguistik, psikolinguistik, dan juga antropolinguistik. Seperti yang sudah diterangkan di awal, kali ini akan lebih terfokuskan kepada materi sintaksis. Apa sih itu sintaksis? Sintaksis adalah bidang dari mikrolinguistik yang mempelajari seluk-beluk aturan dalam tata bahasa. Dalam sintaksis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain fungsi, kategori, dan juga peran. Dalam fungsi ada beberapa hal seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap yang sering kita sebut sebagai SPOKPEL. Kemudian ada kategori yang berisikan nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan juga partikel. Dan yang ketiga adalah peran. Di sini peran tergantung dari unsur pengisi, subjek, predikat, objek atau SPOKPEL yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya, adik memukul kakak. Di sini, adik berfungsi sebagai subjek, memukul sebagai predikat, kakak sebagai objek. Namun, dalam perannya, adik sebagai pelaku, memukul sebagai tindakan, dan kakak sebagai korban. Kemudian, satuan sintaksis ada 5. Mulai dari yang terkecil adalah kata, kemudian frasa, klausa, kalimat, dan yang paling besar adalah wacana. Frasa adalah gabungan kata yang mengisi satu fungsi dan bersifat non-predikatif. Di sini fungsi dimaksudkan adalah subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap atau SPOKPEL. Misalnya, ayah akan menjemput bibi di stasiun nanti sore. Satuan lingual berupa ayah dan bibi, kemudian satuan frasenya akan menjemput di stasiun dan nanti sore. Jenis frasa yang lainnya adalah frasa nomina. Frasa nomina adalah kelompok kata yang unsur pusatnya adalah nomina. Misalnya, ayah saya, baju baru, mangga Probolinggo, ukiran Jepara, dan juga toko buku. Di sini, unsur nominanya adalah ayah, baju, mangga, toko, dan ukiran. Unsur pusat frasa nomina tidak selamanya monomorfemik atau 1, dapat juga polimorfemik 2, atau bahkan lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Setelah frase nominal, ada juga frase verbal. Frase verba adalah kelompok kata yang unsur pusatnya adalah verba. Contohnya, Tono akan pergi ke Baturaden, tetapi dia belum makan. Unsur verbanya, frase verbanya di sini adalah akan pergi dan juga belum makan. Setelah frasa nominal dan juga verbal, ada juga frasa adjektival atau kata sifat. Di sini frasa adjektival adalah kelompok kata yang unsur pusatnya adalah adjektival. Contohnya, sebelum ke contoh, di sini adjektival menyertakan unsur-unsur seperti tingkatan. Contohnya, agak, sangat, kurang, lebih, sekali, dan sebagainya.
Contohnya, agak dingin, terus sangat tipis, dingin sekali, dan juga lama sekali. Selanjutnya ada frase numeralia. Frase numeralia ini merupakan kelompok kata yang unsur pusatnya adalah numeralia. Contohnya adalah 10 liter, 4 meter, 11 buah, 100 ekor, 9 orang. Di sini kata 10, 9, 100, 4 itu merupakan sebuah satuan. Misalnya dalam penggunaan bahasa Jawa, ada kata rong pincuk. Kemudian ada lagi telung buntel dan lain sebagainya. Frase yang kelima ada frase preposisional. Frase preposisional adalah kelompok kata yang unsur pusatnya menggunakan preposisi. Contohnya dalam kalimat Tono dan Budi mengerjakan tugas kelompok di rumah Budi. Di sini kata frase preposisionalnya adalah di rumah. Kemudian ada lagi Ani pulang dari sekolah. Frase preposisinya adalah dari sekolah. Yang terakhir ada frase keterangan. Frase keterangan ini merupakan kata yang unsur pusat. Pelompokan kata yang unsur pusatnya adalah keterangan. Misalnya besok sore, Senin pagi, kemarin malam, tadi siang, dan sebagainya. Kita masuk ke bagian konstruktif frasa. Jadi, konstruktif frasa ini memiliki dua cabang. Yang pertama, endosentrik dan yang kedua, ekosentrik. Endosentrik ini kelompok kata yang berdistribusi paralel dengan salah satu atau semua unsur langsungnya. Misalnya, buku tulis, terus batik Jogja, terus Tugu Jogja, kemudian ada Doni, anak saya, dan sebagainya. Kemudian ada frasa ekosentrik, kelompok kata yang tidak berdistribusi paralel dengan semua unsurnya. Unsur-unsur pembentuknya itu saling melengkapi, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya, ayah akan menjemput bibi di stasiun. Ini merupakan frasa ekosentrik. Jadi, ayah dalam kalimat ayah menjemput bibi di itu tidak bisa. Kata di stasiun tidak bisa dipotong. Kemudian, misalnya ayah menjemput bibi stasiun. Maksudnya apa? Jadi, frasa ekosentrik ini harus saling berkaitan agar menghasilkan makna yang bisa dipahami. Secara keseluruhan, sintaksis merupakan bagian dari mikrolinguistik yang mempelajari tentang aturan-aturan tata bahasanya. Tadi juga sudah mempelajari hal yang ada dalam sintaksis apa saja, kemudian pelajari mengenai jenis-jenis dari frasa, lalu ada juga tingkatan dalam sintaksis mulai dari yang terkecil kata sampai dengan wacana. Frase juga ternyata ada banyak, tidak hanya 1 atau 2, tetapi ada 6, kurang lebih 6. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.